Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan masih mengenai tentang kitab Hudud ya. Namun kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah hukuman atau had bagi orang yang menuduh berbuat zina. Baik. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengenal tentang hukuman had daripada zina itu sendiri. Namun untuk kali ini kita akan masuk yaitu pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang had hadul qadzaf, yaitu menuduh seseorang melakukan berbuat fahisyah atau keji, atau yang mudah kita katakan adalah berbuat zina. Baik, kita akan membaca. Perlu kita ketahui bahwasanya al-qadzaf secara bahasa adalah ar-ramyu ya, melempar. Kemudian secara istilah ya menuduh seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Baik. Kemudian di sini mu'alif wa idza qadhafa ghairahu bizina fa alaihi hadul qadzaf. Apabila seseorang dia menuduh orang lain itu melakukan perbuatan zina, maka orang yang menuduh itu dia terkena had, yaitu had qadzaf. Jadi menuduh seseorang yang tertuduh ini adalah sebetulnya dia adalah orang yang terhormat, orang yang suci ya, artinya dia secara latar belakang memang tidak ada kemungkinan untuk melakukan perbuatan zina, namun tiba-tiba misalkan ada orang yang menuduh, menganggap bahwasanya si fulanah itu dia melakukan perbuatan zina, maka ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali, yaitu hukumannya sangat berat sekali. Di sini dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan atau ketentuan kapan seseorang itu ditegakkan had hukuman untuk menuduh itu adalah di antaranya yang pertama ini mengenai ada syarat-syaratnya ya. Di sini disebutkan ada 8 syarat. Ada 8 bisa niati syara'id. Ada 8 syarat seseorang itu bisa dikategorikan atau ditegakkan tentang hukuman had, yaitu had menuduh. Yang pertama adalah sebenarnya ada 3 kelompok. 8 syarat itu sebetulnya ada nanti terdapat 3 kelompok ya. Kelompok pertama ini adalah syarat bagi orang yang menuduh, si penuduhnya itu ada sendiri. Kemudian syarat yang tertuduh itu juga ada sendiri. Kemudian yang ketiga ini adalah tuduhan itu sendiri. Jadi ada 3 komponen. Namun di sini di matan di sini sebetulnya ada 2 kelompok aja ya. Yang adapun yang ketiga ini sedikit saya cuma menambahin supaya untuk lebih melengkapi saja. Baik. Adapun syarat bagi si penuduh itu ada 3. Salah satu minha fil qadzif. Ini ada 3 syarat bagi si penuduh. Yang pertama adalah wahwa an yakuna baligon. Tentunya orang yang menuduh itu dia balik. Kalau masih anak-anak ya tidak dianggap ya. Anak-anak tiba-tiba misalkan ada anak kecil, walaupun benar ya misalkan ya, walaupun benar anak itu melihat misalkan dia itu berbuat zina, namun tetap tuduhannya itu tidak sah, tidak dianggap itu. Di sini adalah syaratnya adalah balik, dia sudah balik. Kemudian syarat yang kedua bagi si penuduh itu adalah akilan, berakal. Kalau ada orang mabuk misalkan dia membuat tuduhan
bahwasanya dia melihat orang berbuat zina, maka si penuduh ini yang mungkin sedikit kurang waras tidak dianggap tuduhannya atau tidak salah, batal. Kemudian syarat yang ketiga bagi si penuduh ini adalah wala yakuna walidan lil makdzuf. Ini syarat yang ketiga ini, yang menuduh ini atau yang membuat tuduhan ini adalah bukan orang tua yang tertuduh. Jadi kalau ada misalkan orang tuanya sendiri dia menuduh anaknya, maka ini tidak masuk di sini ya, tidak dianggap, orang tuanya tidak dianggap. Baik, ini mengenai syarat daripada al-qadhif, yang menuduh. Sebetulnya di sana juga sedikit ulama di dalam buku yang lainnya itu lebih menjelaskan, misalkan wa yakuna aliman bitahrimil qadhaf fi syariah islamiyah. Tentunya orang yang menuduh itu dia mengerti tentang keharaman menuduh ya, artinya dia tahu kalau menuduh itu tidak dibolehkan, tahu dia di dalam syariat Islam. Kemudian wa yakuna multaziman bi ahkamil Islam, dan juga dia itu multazim dengan tentang hukum Islam, artinya dia juga melakukan tentang hukum-hukum Islam seperti biasanya. Kama istaratu bihi an yakuna muhtaron ghairu mukrohin ya al qadhaf. Kemudian disyaratkan juga di sini bukan sesuatu yang dipaksa, artinya dia memang benar-benar dia sendiri muhtaron, pilihannya orang yang menuduh tadi, bukan dipaksa oleh orang lain, artinya tidak ada pihak lain yang mengintervensi dia supaya menuduh orang itu berbuat zina, tidak, tapi memang dia berasal dari dia sendiri gitu. Kemudian wala yakuna qad sabaqa ramyuhu bil qadhaf, kemudian dia belum pernah juga untuk melakukan perbuatan tuduhan itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang pernah melakukan tuduhan kemudian menuduh lagi, maka tidak dianggap juga. Seperti itu ya. Baik. Ini syaratnya bagi orang yang menuduh. Itu sangat detail sekali ya. Baik. Kemudian syarat yang bagi yang tertuduh ini ada 5. Tadi 3 ditambah 5 berarti sebenarnya 8 ya. 8 ini sudah mencukupi. Namun nanti di sini saya lebih jelaskan lagi syarat untuk yang tuduhan itu sendiri. Baik. 5 bagi yang tertuduh. Itu apa saja ini? Jadi harus terpenuhi syarat juga. Wa khamsatun fil makdzuf wa huwa an yakuna musliman. Jadi yang tertuduh ini harus orang Islam ya. Kalau misalkan Pak kalau melihat orang yang tertuduh itu dia bukan non Islam lah, maka kita tidak bisa memasukkan di sini ya, jadi tidak dianggap kalau dia non Islam. Kemudian balighon, tentunya dia harus baligh, yang tertuduh juga harus baligh, di samping orang Islam kemudian baligh, kemudian juga berakal, ini harus berakal. Kemudian huron, orang tertuduh ini harus juga yang merdeka ya, bukan budak. Nah, kemudian afifan ini adalah terjaga kehormatannya, artinya dia memang benar-benar ia menjaga daripada kehormatannya sendiri, menjaga. Inilah yang disebut dengan muhson ya. Jadi syaratnya makdzuf itu, syaratnya orang tertuduh itu adalah sebetulnya adalah muhson di sini. Muhson di sini bukan berarti sudah menikah saja, tapi di sini adalah kaitannya dengan masalah dia menjaga harga dirinya, dia menjaga kehormatannya. Di sini adalah syaratnya makdzuf itu adalah muhson. Baik. Di sini sedikit saja tambahan, wan yakuna qadiran ala jima, tentunya yang tertuduh ini bisa melakukan jima. Kalau tidak bisa melakukan jima kan nggak mungkin ya dituduh dengan zina. Tidak mampu, misalkan seorang tidak mampu buat melakukan hubungan kan nggak mungkin ya gitu. Baik. Kemudian kamastaratu bi an yakuna ma'luman ma'rufan ghairu majhul, tentunya yang tertuduh ini benar-benar diketahui ya, diketahui, bukan berarti majhul, suatu yang tidak ada, yang samar-samar, harus jelas, harus ada memang. Wan yutolab biqamatil hati ala man qadhafa, kemudian dia bisa dimintai untuk apa?
untuk ditegakkan hadnya apabila dia itu menuduh. Jadi kalau orang yang tertuduh itu dia mau misalkan ditegakkan hadnya bagi yang menuduh, maka bisa dilakukan. Namun kalau misalkan dia menolak, nggak mau misalkan untuk istilahnya menggugat apa tuduhannya itu, ya berarti nggak jadi gitu, berarti batal. Baik, jadi 3 syarat bagi penuduh dan 5 syarat bagi yang tertuduh. Ini sudah ada 8. Kemudian saya sisipin tambahan 1 ya. Syarat bagi syarat tuduhan itu sendiri. Yang ketiga ini, kelompok yang ketiga. Ini tambahan saja. Yustaratu an yakunal qadfu imma bittihamil mar'i bi annahu qad fa'alal fahisah. Ya, jadi disyaratkan untuk qadzafnya ini atau tuduhannya itu apa? Kemungkinan adalah tuduhan seseorang itu bahwasanya telah melakukan perbuatan fahisah, perbuatan keji seperti zina ataupun liwat. Jadi memang tuduhan benar-benar menuduh seseorang kalau misalkan si fulan itu melakukan perbuatan zina. Baik, ini ittiham. Atau ini au ayyakunal qadhafu binafi nasabil mar'i an ummihi au abihi. Ini atau bisa jadi ya bentuk lainnya daripada tuduhan itu apa, seperti halnya orang yang tidak mengakui nasabnya anaknya, atau tidak mengakui bahwasanya ini anak ini adalah dari keturunannya atau orang lain ya gitu, seperti itu. Jadi saya nggak mau misalkan ini bukan anak saya misalkan. Nah, seperti itu adalah juga termasuk bisa tuduhan berbuat zina gitu. Jadi ini termasuk konteks adalah menafikan nasabnya seseorang, nasabnya anak ya, dari ibunya maupun bapaknya. Jadi kalau dia tidak mengakui bahwasanya itu adalah anaknya, maka ini juga bisa tergolong adalah tuduhan. Tergolong adalah tuduhan. Baik, ini beberapa syarat yang berkaitan dengan masalah menuduh orang berbuat zina. Baik, kita lanjutkan. Berapa ukuran, beratnya, jumlahnya had daripada orang yang melakukan penuduhan berbuat zina. Di sini di dalam matan itu sebutnya ada ukubah, ini hukuman secara fisik, kemudian ada hukuman secara psikologi ya. Hukuman secara fisik nanti adalah ukubah badaniyah muqaddarah yang sudah ditentukan. Jadi hukuman secara fisik itu sudah ditentukan berapa berapa jumlah hukumannya, seperti halnya di sini wayuhadu al-huru misalkan samanina. Kalau yang menuduh itu adalah orang yang merdeka, maka hukumannya hadnya adalah samanina, 80 kali cambukan ya, 80 jilid. Adapun wal abdu itu arba'ina jaldah. Kalau budak yang menuduh, maka setengahnya hur, yaitu 40 kali jaldah, cambukan. Ini adalah hukum secara fisik, secara badaniyah. Kemudian sebetulnya ada juga ya hukuman secara psikologi ya, ukubah ma'nawiyah adabiyah, yaitu wahya anna syahadatau tusbihu mardudatan wala tuqbal abadan. Ini persaksiannya, jadi orang yang pernah menuduh ya, orang yang pernah menuduh berbuat zina, maka persaksiannya itu akan senantiasa ditolak. Ini persaksian akan ditolak, wala tuqbal abadan, dan seterusnya tidak akan diterima persaksiannya. Ila idza taba indal fuqaha min ghairil hanafiyah, kecuali kalau si pelaku atau si penuduh itu dia mau bertobat menurut kebanyakan ahli fikih selain ulama Hanafiyah. Jadi kalau dia mau bertobat ya insya Allah diterima gitu, itu menurut kebanyakan ahli fuqaha. Bil idhofa ila annahu yuhkam alaihi bil fisq, tambahan juga orang yang melakukan perbuatan menuduh zina itu akan
dihukumi sebagai orang yang berbuat fasik ini. Jadi ini adalah dampak daripada orang yang misalkan mudah untuk menuduh orang yang baik-baik misalkan berbuat zina, maka harus hati-hati karena ada hukuman fisik dan hukuman mental, istilahnya hukuman psikologi. Hukuman fisiknya ya dicambuk, dicilid 80 kali kalau dia orang yang merdeka. Kalau dia seorang budak berarti setengahnya daripada orang yang merdeka, 40 kali cambukan. Adapun dari hukuman yang secara mental ini adalah persaksiannya tidak akan diterima kecuali kalau dia bertobat, dan juga ada tambahannya dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Baik. Kemudian berikutnya ini. Nah ini. Subutu hadil qadhaf. Kapan hukuman had itu diberlakukan atau kapan seorang itu bisa terkena hukuman had? Inna hadal qadhaf yasbutu alal qadhif bikaifiyata ini ya. Ada dua cara seseorang itu had qadhaf itu bisa ditegakkan bagi orang yang menuduh. Wahuma al-iqraru wal bayyinah. Ada dua cara seseorang yang melakukan orang menuduh ya, itu bisa dikenai hukuman had. Yang pertama iqrar. Cara pertama iqrar. Yang kedua adalah caranya al-bayyinah. Iqrar di sini adalah apa? Wa yakuna dzalika bi i'tirafil qadhif. Yaitu pengakuan daripada orang yang menuduh ya. Orang menuduh ini tidak membuat pengakuan secara jelas bahwasanya misalkan si fulana misalkan berbuat zina. Ini adalah iqrar. Jadi si qadhifnya, jadi yang penuduhnya ini dia melakukan atau dia membuat i'tiraf, yaitu i'tiraf itu ya mengakui bahwasanya dia mungkin dengan sadar, saya sadar misalkan saya dengan sadar sendiri bahwasanya saya menuduh misalkan kamu melakukan perbuatan zina misalkan. Wa iqraruhu bi anhu qadhafa fulanan minan nas, yaitu ketetapannya itu dia menuduh fulan, menuduh orang lain itu berbuat zina. Wa bihadil kaifiyah yuqiru alaihi hadul qadhaf. Jika demikian ya, maka keadaan seperti ini maka dia ditetapkan sebagai terkena hukuman had qadhaf karena dia pengakuannya, dengan pengakuannya itu tanpa bukti ya pengakuannya. Karena orang yang menuduh tapi terbukti, ya jelas dia tidak akan terkena hukuman had qadhaf. Karena apa? Ya yang terbukti itu nanti yang terkena hukuman rajam. Misalkan kalau dia sudah muhsan berarti kerajam, kalau masih belum baru muhsan berarti dia dijilid 100 kali gitu kan. Jadi di sini adalah seseorang yang menuduh tanpa bukti ya, menuduh orang yang baik-baik, yang suci untuk berbuat zina, maka dia terkena hukuman had. Namun kalau tuduhannya itu terbukti memang benar ya, dia tidak terkena hukuman had. Terbukti begitu ya. Artinya yang tertuduh ini yang kena hukuman rajam atau hukuman cambuk karena dia muhsan atau ghairu muhsan. Kemudian yang kedua adalah dengan bayyinah, bukti. Wa yakuna dzalika min hilali syahadatil syuhud. Ini kalau misalkan ada orang yang menyaksikan, bahwasanya si fulan itu dia menuduh misalkan fulana berbuat zina, maka dengan persaksian orang ini, persaksian syahadat di sini adalah wa syahada mu'tabara fil hudud. Iya syahadatu rajulaini, jika dzakarani huraini adalaini ya. Syaratnya saksi di sini adalah dua orang laki-laki ya yang adil, yang merdeka. Jadi di samping cara dia membuat pengakuan dia penuduhan, yang kedua adalah persaksian orang lain, yaitu syaratnya dua orang laki-laki. Jadi kalau ada dua orang laki-laki yang menyaksikan bahwasanya si fulan itu membuat tuduhan, maka itu bisa ditegakkan hukuman had qadhaf, yaitu tuduhan seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah
batalnya atau gugurnya had qadzaf. Jadi had qadzaf ini, orang yang menuduh ini bisa batal hukumannya kapan ini? Ada tiga sebab. Baik. Wa yasqutu hadul qadhafi fi salati asya. Jadi hukuman bagi penuduh berbuat zina ini bisa gugur apabila ada tiga sebab. Yang pertama iqamatul bayyinah, tegaknya bukti. Jadi kalau terbukti si tertuduh ini berbuat zina, maka tuduhannya itu ya gugur ya. Artinya yang terbukti ya terkena hukuman rajam ataupun hukuman jilid 100 kali gitu kan, bagi yang ghairu muson misalkan seperti itu. Adapun tidak terbukti, jika tuduhan tidak terbukti ya kembali kepada si penuduh, hukumannya hadnya. Kenapa berapa ya, dia didera, dijilid 80 kali jika dia merdeka dan 40 kali bagi budak. Namun di sana madhab madhab jumhur ya, kalau di sini Imam Syafi'i dia 40 kali, al-huru 40 kali ya. Kalau jumhur di sana itu 80 kali. Baik. Atau mungkin nanti ada ketemu lagi mungkin. Baik. Atau aful makdhuf, atau yang tertuduh ini dia memaafkan. Ini. Yang tertuduh memaafkan, misalkan ada orang yang menuduh si fulana berbuat zina. Namun si tertuduh ini dia sebetulnya dia terkena hukuman had ya. Karena mungkin merasa iba atau kasihan, mungkin sudahlah, nggak apa-apa lah, saya maafkan aja misalkan. Maka yang penuduhnya ini jadi tidak terkena hukuman had karena yang tertuduh ini dia memaafkannya. Memaafkannya. Aulian fi haqqi zaujiyah, haqqu zaujah ya. Atau hukumannya berubah menjadi li'an ya. Apa ini masalahnya gini? Jika ada suami istri ya, suami istri ini misalkan suaminya menuduh istrinya, ya jangan sampai ya, suaminya menuduh istrinya berbuat zina, maka ini hukumannya bukan had qadzaf ya, nanti masuknya ke hukum li'an, masuknya ke hukuman li'an. Artinya apa ya? Berarti seolah-olah suami ini membuat sumpah kepada istrinya, dan hukuman li'an ini nanti hukumannya seperti cerai ya jadinya, karena sesuai juga dengan undang-undang yang ada ya. Di sini saya nukilkan dan juga keterangan yang lainnya bahwasanya li'an ini menyebabkan putusnya perkawinan selama-lamanya. Jadinya kalau misalkan ada seseorang suami menuduh istrinya berbuat zina, ini menuduh bukan lagi nanti menuduh, tapi maksudnya nanti hukumnya adalah li'an. Jadi melaknat. Jadi suami istilahnya bersumpah bahwasanya misalkan si istri telah berbuat serong, maka istrinya juga bisa dia bersumpah juga kalau tuduhannya suaminya itu, kalau misalkan saya tidak pernah melakukan perbuatan serong. Tetapi hukum di sini sudah berlaku sehingga dia terkena hukuman li'an, artinya dia sudah dianggap cerai gitu, dianggap cerai. Karena kalau antara suami istri menuduh itu sudah masuknya ke li'an. Namun untuk yang bukan suami istri itu masuknya ke had qadzaf. Baik. Kemudian jadi ada tiga sebab yang bisa menggugurkan atau batalnya tuduhan berbuat zina. Apa sih hikmahnya? Apa sih hikmahnya? Hikmahnya diantara adalah yu'mal ala siyanatil mujtama. Ini dilakukan adalah supaya masyarakat itu terjaga ya, terjaga. Kemudian yuhafadu ala aradil muslimin. Ini juga menjaga kehormatan atau ya kesucian orang-orang Islam. Ini adalah hikmahnya kenapa diberikan hukuman bagi orang yang menuduh, supaya seseorang itu terjaga kehormatannya, orang Islam juga terjaga. Baik. Kemudian berikutnya, ini sudah selesai. Baik. Oh, tadi salah. Baik, ini sudah
pindah masalah yang lainnya ya, tentang masalah meminum khamr. Baik, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja untuk yang khamrnya. Waman syariba khamran aw syaraban muskiran yuhadu arba'ina. Ini apabila huron ya. Huron, baik. Orang yang meminum khamr atau meminum minuman yang memabukkan, maka dihad terkena hukuman 40 kali cambukan jika dia orang yang huron, yang merdeka. Baik. Di sana sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang terkait tentang masalah khamr. Khamr saya arahkan ke sini dulu ya sebentar ya. Jadi ada beberapa pemahaman tentang makna khamr. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, faraqa al-Hanafiyah bainal khamri wa bainal muskir. Jadi ulama Hanafiyah itu membedakan antara khamr dengan minuman yang memabukkan atau yang memabukkan. Ini ada dua istilah. Ada khamr sendiri, ada muskir sendiri. Fadhahabu ila anal khamra huwa ma'ul inab idza ghala atau tubiha wastadda hatta qadhafa zabat minhu. Jadi definisinya khamr itu apa? Kalau menurut Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah ya, mazhab Hanafiyah, yaitu air anggur ya, ma'ul inab. Air anggur apabila ini dimasak ya, istilahnya dimasak, kemudian sangat sangat mungkin panas atau apa, sehingga dia mengeluarkan buih ya, mungkin entah gimana prosesnya membuat khamr ya. Kalau dari anggur itu bagaimana, mungkin seperti itu ya. Jadi direbus dengan panas, sangat panas, kemudian keluar zabatnya, keluar buihnya gitu, kemudian jadilah mungkin khamr seperti itu. Artinya di sini jadi yang dimaksud khamr itu adalah yang hanya terbuat dari anggur, dari air anggur saja. Ini khamr menurut definisinya mazhab Hanafiyah. Adapun amal muskir fa huwa kullu masrubin yudhibul aqla min ghairi ilnab. Ini adapun yang muskir, sesuatu yang memabukkan, menurut mazhab Hanafiyah adalah setiap minuman yang menghilangkan akal selain daripada yang terbuat dari anggur. Jadi ada perbedaan antara muskir dengan khamr menurut Hanafiyah ya, mazhab Hanafiyah dibedakan. Adapun untuk ra'yul jumhur ini beda lagi, seperti Malikiyah, dzhabal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annal khamra bil mana istilahi wa ibara'an kulli muskirin atau kulli masrubin muskir sawa'an akana minal inab aw min ghairil inab. Baik. Adapun jumhur seperti halnya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dia berpendapat bahwasanya khamr itu dengan arti istilah adalah ya ungkapan setiap minuman yang memabukkan itu khamr. Jadi jumhur itu ya khamr ya sesuatu yang memabukkan, minuman apa saja gitu, nggak harus dari anggur ataupun tidak gitu. Sawan akana minal inab aw ghairi minal, baik itu terbuat dari anggur atau bukan dari anggur, kalau itu memabukkan maka termasuk khamr. Wa bin ala dzalika final had yajibu ala kulli man syariba masruban muskiran sawan qalla au kasar. Sehingga ya had hukuman bagi pemabuk ini bisa ditegakkan apabila setiap orang yang meminum minuman yang memabukkan, baik itu sedikit maupun banyak, maka terkena hukuman had. Jadi untuk khamr di sini adalah ada dua pendapat tentang masalah makna khamr. Kalau jumhur khamr ya semua khamr itu, baik itu dari anggur atau tidak, itu khamr. Namun menurut mazhab Hanafiyah, khamr itu hanya yang terbuat dari anggur saja, perasaan anggur. Baik, kita kembali ke sini. Wa yajuzu an yablugha bihi samanina ala wajhi ta'zir. Ini. Dan boleh hukuman had bagi pemabuk itu sampai 80 kali jilid ya, cambuk. Ala wajhi ta'zir, ini untuk ta'zir, jadi semacam ada tambahan. Ini menurut
Madhab Syafi'i dia ditambahin cambukannya menjadi 80 kali, yaitu takzir. Namun 80 kali sebetulnya ini adalah pendapatnya jumhur juga, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Jadi selain Imam Syafi'i, sebenarnya dia menetapkan bahwasanya cambukan atau hukuman bagi peminum khamr itu adalah 80 kali. Tapi menurut Syafi'i ini dianggap adalah takzir. Baik. Wa yajibu alaihi bi ahadi amrayni bil bayyinah au iqrar. Jadi kapan seseorang itu boleh atau ditetapkan sebagai peminum orang yang khamr ya, pemabuk ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah bayyinah, yang kedua adalah iqrar. Bayyinah ini adalah apa ini namanya? Bisa dirajulaini muslimaini adilini ya. Jadi ada dua saksi orang laki-laki yang adil. Jadi kalau ada orang menyaksikan, dua orang laki-laki menyaksikan bahwasanya ada peminum khamr, maka dia terkena hukuman peminum khamr. Awil iqrar, atau dia mengakuinya ya. Bian aqara ala nafsihi bisurbin muskirin. Dia mengakui bahwasanya dia sendiri yang memang saya habis minum khamr gitu kan, mengakuinya, maka bisa ditegakkan hukuman hadnya. Baik. Wala yuhadu bil qai wastingkah. Ini. Kemudian tidak bisa ditegakkan had itu bila mana dia muntah. Artinya begini. Kalau melihat orang ya muntah, maka kita tidak bisa katakan bahwasanya antum habis minum khamr ya gitu. Tidak bisa, tidak boleh ya. Tidak boleh kita seperti itu. Bisa jadi muntahnya itu adalah ihtimalu ini tamat maldo. Mungkin dia habis itu kumur-kumur, bisa jadi kan, habis kumur-kumur, atau zonalma, atau mungkin bisa jadi muntah sebab muntahnya itu dia habis menyangkanya dia itu tadi air gitu. Ternyata ketika ditegak diminum seperti itu gitu, sehingga dia muntah-muntah gitu kan. Atau ihtimal raihatu syai' akhar, atau mungkin ihtimalnya adalah ya dia mencium bau yang tidak enak gitu, tidak enak di mulutnya. Jadi artinya ketika ini muntahnya itu, ketika ada orang muntah itu tidak boleh serta-merta kita tuduh sebagai peminum atau minum khamr, tidak boleh. Atau wal stingkah. Ini stingkah ini adalah bau mulutnya. Misalkan mencium bau mulutnya, baunya anak ini kok misalkan, atau orang ini kok kayak habis minum khamr gitu kan, maka kita tidak boleh untuk menuduh seperti itu. Tidak boleh. Bisa jadi baunya itu adalah sebab-sebab yang lainnya. Jadi kapan seseorang itu bisa ditegakkan hukuman bagi pemabuk, peminum khamr, bila mana pertama dia mengakui dirinya, mengakui sendiri, atau dari persaksian dua orang laki-laki yang adil. Baik. Kesimpulannya adalah gini. Subutu hadis syaribil khamri, kapan ditetapkan hukuman had bagi peminum khamr? Yang pertama adalah bisubuti syurbihi an ghairi ikrah, yaitu ditegakkan had bagi peminum khamr adalah memang benar-benar dia minum tanpa ada paksaan. Sawaun kalau baik itu dia minumnya dalam keadaan sedikit maupun banyak. Jadi benar-benar dia meminum khamr. Kemudian bisa jadi dzukur, atau bisa jadi dengan persaksian orang laki-laki, atau biiqraris syarib, atau dia peminum ini dia mengakui gitu ya, mengakui sendiri, iya saya habis minum gitu kan gitu. Maka ditegakkan hukuman peminum khamr. Baik. Jadi ini adalah beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah hadnya bagi peminum khamr. Baik, sudah selesai. Baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya cukup di sini saja ya, tidak perlu kita tanya jawab karena sebenarnya sedikit kurang enak. Baik. Saya cukup akhiri di sini saja.
Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.